pagi. Semoga dalam keadaan sehat. Ya, sehat Bu. Sehat. Nah, sesuai dengan apa yang kita sudah pernah bicarakan ya Pak ya, sesuai dengan tuntutan pemerintah dalam kita melakukan tupoksi kita masing-masing ya Pak ya. Dan sekarang ada untuk melaksanakan seperti apa kita harus melakukan kinerja kita. Nah, sehubungan dengan itu tentunya Bapak sudah memprogramkan, merancang, mempersiapkan segala sesuatunya tentang bagaimana Bapak akan melakukan semacam observasi atau supervisi terhadap guru-guru kita di sini. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan rancangan atau pelaksanaan sehubungan dengan pemenuhan kinerja kepala sekolah dan guru. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang di sekolah kita, sekolah Ibu, sekolah Tia. Mudah-mudahan Ibu dalam keadaan sehat, seperti harapan kita bersama, dan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dapat saya sampaikan ke Ibu terkait dengan program yang kita sudah buat dan kita rancang terkait dari untuk pemenuhan daripada tagihan ataupun isian dari pengajuan yang kita lakukan kemarin di sekolah dari Bapak Ibu Guru untuk kinerja melalui aplikasi PMN ini. Yang pertama kita lakukan yaitu mengajak teman-teman untuk melaksanakan rapat bersama dalam pengisian apa yang harusnya mereka rencanakan, kita rencanakan bersama sehingga nanti harapan kita perlu belajar bersama. Nah, kaitannya dengan nanti daripada tadi kan disupervisi yang mengobservasi kepada Bapak Ibu Guru, kita sudah membentuk tim pelaksana observasi. Dalam hal ini yang melibatkan adalah seluruh Bapak dan Bapak Ibu Guru yang memang sudah siap dan yang mampu untuk membantu dia dalam pelaksanaan sebagai observator di masing-masing kelas. Nah, dari tahapan ini yang memberikan SK dan tidak bisa juga sebagai pendukung daripada Bapak Ibu Guru sebagai pendamping ataupun observator yang akan diinput di PMN masing-masing. Penugasan kepala sekolah juga diakui di sana untuk menunjang kinerja Bapak Ibu Guru kita. Nah, dari itu dia membuatkan SK, mudah-mudahan dari SK ini nanti Bapak Ibu Guru bisa ya sebagai observator dalam melakukan supervisi itu bisa melakukan tugasnya dengan baik. Terus yang kedua, yang kita laksanakan dengan seluruh Bapak Ibu Guru dan kita tetap mengambil kesepakatan bersama, kita melakukan undian. Nah, undian ini untuk biar ada keadilan untuk Bapak Ibu Guru dari semua mapel itu, sehingga nanti tidak kenapa harus saya yang pertama. Nah, dari undian itu kita sudah sepakatan karena kita terlebih dahulu mengambil kesepakatan bersama untuk tujuan kita nanti ke depannya. Nah, dengan harapan itu dari hal yang kita lakukan itu bersama kita bisa berbuat. Nah, mungkin yang kita perlu mengambil dengan masalah ibu ke depannya seperti itu. Bagus sekali kan? Lagi ada yang sudah Bapak ambil karena memang dari semua guru yang ada tidak mungkin dan sekolah mengambil semuanya ya Pak, dengan membagi rata dengan guru-guru senior atau wakil sehingga nanti merata Bapak dapat melakukan observasi kelas itu. Nah, tentunya nanti kira-kira dengan penentuan orang-orang yang akan diobservasi oleh siapa kan mempunyai SK, ada nggak semacam jadwal atau penentuan mata pelajaran yang akan diobserv saat penjadwalan seperti apa Pak mengatur jadwal? Untuk jadwal, nanti kemarin sudah dari pengundian kita dahulu. Kebetulan di bulan pertama ini kan tuh yang mendapatnya adalah mata pelajaran matematika. Terus ke IPA, ke PKN dan seterusnya sesuai yang kita undi. Dan mulai besok rencana tiangnya kita akan melaksanakan observasi awal ya. Observasi awal ini dengan tujuan dan langsung itu untuk mengetahui kesiapan Bapak Ibu Guru yang akan kita observator ke dalam kelas. Nah, dari
observasi ini Bapak Ibu guru nanti akan menyampaikan di kelas mana mereka akan mengajar, sampai kegiatan sejauh mana perangkat ajar yang sudah mereka siapkan, dengan metode apa Bapak Ibu guru akan melaksanakan. Nah, mulai besok nanti akan kemarin juga di tiap pagi kita juga mengadakan apel di situ terkait dengan Bapak Ibu guru, di samping itu untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Nanti dari apa ini kan istilahnya rapat-rapat kecil ini lah kita akan bisa diskusi kecil permasalahan ini kita bisa selesaikan bersama sehingga bentuk penjadwalan yang dilakukan ini sehingga Bapak Ibu guru bisa dengan nyaman dan tidak tegang, tidak tapi ini kan memulai beban yang berlebih kita lagi perangkat aja sesuai buat ibu kemarin dengan itu yang harus kita persiapkan dulu sehingga Bapak Ibu guru sudah siap dengan ajarnya dengan metode ajar yang kita siapkan sehingga observasi ke depannya terkait supervisi bisa dilaksanakan. Bagus Pak, bagus sekali. Kenapa? Karena kita sebelumnya harus komunikasi dulu, komunikasi. Nah, memang itu yang harus kita ini Pak ya, jalin dengan sebaik-baiknya dengan guru, dengan kepala. Itu adalah komunikasi yang intens, komunikasi yang efektif. Nah, tentunya setiap pagi ya Pak ya. Setiap pagi Bapak komunikasikan kejadian-kejadian yang kemarin, apa yang perlu ditindaklanjuti dan mana yang perlu ditingkatkan. Yang perlu kita perbaiki. Misalnya guru si A nanti mengajarnya di kelas 9A misalnya, guru matematika. Kok anak didik saya saat saya mengajar matematika seperti ini? Nah mungkin di jam berikutnya ini kan ada guru bahasa. Kok saat saya mengajar guru bahasa, saya mengajar di kelas 9, karena saya menggunakan metode ini. Nah mungkin guru matematika ini bisa nanti meminta metode apa yang digunakan guru bahasa sehingga mereka nanti bisa. Nah tadi Bapak bilang itu setiap hari Pak ya, di pagi hari setelah apel pagi. Setelah apel pagi jam berapa? Apel pagi jam berapa Pak? Apel paginya itu pukul 7.15 terus langsung ke pembiasaan program kita. Setelah pembiasaan program kita 40 menit mengawali jam pertama kita 10 sampai 15 menit berada di ruang guru untuk pembahasan masalah. 10 sampai 15 menit. 15 menit. Berarti jam pembelajaran tetap mulainya jam 8.20 menit. Berarti itu semacam ini ya Pak ya. Sebenarnya itu kan semacam global. Kalau kita ambil di jam siang, konsentrasi, terus keadaan teman-teman akan berkurang. Lebih baik dia ambil di pagi hari. 10 menit. 10 menit. Di awal berapa ya Pak ya? Berapa menit ya kembangnya itu? 10 sampai 15 menit yang berikan waktu. Cukup ya Pak? Cukup, karena itu kan misalnya karena kita juga masih merancang nanti permapelnya nanti gitu. Oh iya. Nah, tapi secara umum karena untuk kita mengawali Bu. Oh iya. Nah, secara umum siapa tahu kan kalau di permapel itu mungkin hanya mentok, kemudian siapa tahu di mapel yang lain bisa mengimbaskan nanti mapel yang lain gitu. Kalau sudah berjalan di berkelangsungan nanti sekian bulan dan yang rasa efektif baru yang mapelnya. Artinya kita kan akan mengawali ya Pak ya, mengawali merancang apapun itu kita awali dulu bergerak dulu bersama. Nanti setelah berjalan kita evaluasi apa yang perlu kita tingkatkan, lagi apa yang perlu dilupakan. Nah kira-kira untuk penjadwalan atau pengundian itu kan semua sudah sepakat ya Pak. Nah, ada nggak semacam ketentuan Bapak buat sendiri gitu sehingga dalam penyampaian pengobservasian itu kadang-kadang kan, sekarang jadwal kita ternyata guru tersebut halangan gitu misalnya Pak. Kadang-kadang bisa saja. Gimana mengatasi? Untuk mengatasi nah itu kan ini kita sudah tentukan jadwalnya Bu. Nah, kan tidak mungkin hari ini guru itu dapat, besoknya baru kita melakukan istilahnya observasi. Nah, minimal 3 hari, 4 hari sebelum mereka akan diobservasi jam istilahnya komunikasi, yang ingatkan kembali jadwalnya. Ibu dapat sesuai kesepakatan kita saat rapat. Ini loh, kita sepakati bahwa di minggu ini adalah Ibu mapel itu, Ibu siap dah untuk hari ini. Nah, memang kita sampaikan kalau Bapak Ibu belum siap, dia bisa melakukan sanggahan.
Ramadan mengubah jadwalnya. Iya, iya. Nah nanti jangannya lagi mapel yang berikutnya. Misalnya mapelnya berikut nih, berarti ini yang maju, ini yang mundur misi persilangan. Karena mungkin kan kesiapan teman-teman, ada foto kondisi, istilahnya ada upacara dan sebagainya. Yang bersifat fleksibel, penting ini berjalan, berkesinambungan dan sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama. Bagus Pak. Yeah. Bagus, itu memang bagus Pak. Kenapa? Dengan kefleksibelan tersebut teman-teman tidak akan merasa tertekan, Masa nyaman ya. masa nyaman, Yeah. ya kan? Karena kita kan mengkondisikan suatu pembelajaran baik yang dilakukan di kelas atau observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah yang menyenangkan, Yang menyenangkan. yang happy, yang tanpa tekanan, tanpa sehingga tidak ada yang stres atau gimana ya. Yeah.